Om, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kita berdoa Bapak Presiden yang baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ya biarlah kita berdoa, ya Tuhan pakai mereka untuk membawa bangsa ini kepada tujuan Tuhan, semakin makmur, semakin sejahtera, amin. Bilang amin tuh yang semangat dong ya. Biasa aja gak usah emosi. Iya, jadi kita bersyukur damai, sejahtera, aman, terkendali, amin. Ya, semua Tuhan yang pegang ya kendali atas bangsa ini. Baik, hari ini tema firman Tuhan adalah kuasa untuk menjadi saksi. Tentunya menjadi saksi Kristus, saudara. Dan kita baca dulu bersama Matius 28, nih ayat yang diberikan. Ya, Matius 28 mulai ayat yang ke-16 ya, kita baca sampai dengan ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil, di sana judul perikopnya, kita baca 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Bapak Ibu, percakapan ini terjadi ketika Yesus sudah disalib. Lalu ketika murid-murid itu datang ya, dan ternyata mayat Yesus sudah tidak ada, dan Alkitab berkata ternyata dia sudah bangkit dari kematian. Ketika mereka datang dan mereka tidak melihat lagi di sana ada mayat Yesus, ya tiba-tiba Yesus menjumpai mereka ya, dan Yesus berkata, "Salam bagimu," dan mereka mendekati Tuhan Yesus. Lalu memeluk kakinya serta menyembah dia. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka pada waktu itu, "Jangan takut. Ya, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika Yesus bangkit, kita tahu bersama kisahnya, maka pada waktu itu Mahkamah Agama membuat satu dusta. Dia membayar para serdadu-serdadu penjaga kubur Yesus, diberi uang untuk berkata, "Nanti kalau ada orang datang bertanya, 'Mana mayatnya?' bilang saja mayatnya dicuri oleh murid-muridnya." Lalu mereka dikasih uang untuk bersaksi palsu. Ya, itu adalah dusta Mahkamah Agama yang sampai hari ini sebagian orang percaya bahwa ya Yesus itu tidak bangkit, tetapi ya dia mayatnya dicuri orang, ya makanya sampai hari ini itu ada. Nah Bapak Ibu, ketika pada waktu itu murid-murid sedang dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, "Pergi ke Galilea, nanti kamu akan menemui aku di sana." Dan mereka mengabarkan kepada murid-murid yang lain untuk pergi ke Galilea. Makanya ketika kita baca tadi ayat 16 di sana dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, jadi mereka tidak jadi. Jadi saya nanti malam nih berangkat ke Israel loh Bapak Ibu ya. Doakan ya semuanya aman. Ya tenang, di sana tidak ada apa-apa. Ya malah enak kalau pergi begini tuh ke kuburan Yesus itu ya, di tempat dia dimakamkan tuh sepi, tidak ada orang. Kalau rame itu kita tidak bisa foto-foto. Ya kemarin yang saya pergi 2 hari setelah bom Iran, sepi, kita sampai tidur-tidur di makam Yesus ya, tidak disuruh pergi karena memang tidak ada orang saudara ya. Jadi nanti malam kami berangkat dengan 70 orang rombongan sama-sama ke sana. Ya jadi kalau memang saudara ada waktu, ada berkat, ya berangkatlah ke sana. Tapi kalau enggak ada ya enggak apa-apa, tidak berdosa, bukan berarti harus pergi ke tanah suci, enggak begitu ya aturannya. Tapi kan kita sebagai orang Kristen pengen lihat ya, di mana kalau di sana kita belajar Alkitab tuh lebih mengena saudara. Kita nanti bisa melihat yang namanya Garden Tomb itu, di mana tempat salib Yesus ditaruh, itu tempatnya di atas kota, di atas bukit. Jadi itu kelihatan di bawah itu pusat kota.
kayak terminal begitu. Jadi setiap orang yang digantung di salib itu terlihat dari bawah jalan raya itu, melihat itu ya orang yang dihukum ya, karena ya mungkin mencuri, membunuh atau apa saja, dia ditaruh di salib itu. Ya, dan setelah itu mayatnya dibawa tidak jauh dari tempat itu, ada gua batu di sana dan mayatnya itu ditaruh di situ. Nah, ketika murid-murid datang melihat ternyata Yesus sudah bangkit, lalu mahkamah agama memberikan saksi dusta, membayar para penjaga serdadu itu untuk berkata bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, pada waktu itu Yesus menemui ya murid-muridnya, dan di sana dia berkata bahwa ya, suruh teman-temanmu yang lain untuk pergi ke Galilea dan aku akan bertemu. Kenapa Yesus menyuruh mereka pergi ke Galilea? Ya, Yesus bukan kurang kerjaan, tetapi ada sebuah pesan penting yang akan disampaikan kepada murid-muridnya. Itu juga termasuk bagi saudara dan saya hari ini, amin. Ya, saudara tolong dengar firman tuh otaknya nyandak ke saya ya. Karena saya lihat banyak yang dengar firman tapi otaknya nggak di saya loh. Saya bisa melihat wajah-wajah saudara ini ya. Kalau saudara hanya dengan tatapan kosong, mending pulang saja. Ngapain saudara datang ke gereja? Ya, coba kita pengen belajar. Orang Kristen tuh harus belajar. Ya, jangan saudara datang ke gereja tapi ya, saya juga yang khotbah malas lihat muka saudara loh. Ya, saya bukan kurang kerjaan datang ke sini. Ya, dan Tuhan tuh bilang ya, kalau kita datang dengan hati yang rindu untuk mendengar, maka kita menangkap sesuatu dan itu akan berbuah di hidup kita. Orang yang menghormati Tuhan, saya tuh enggak suka orang tuh enggak menghormati Tuhan, saudara. Karena diberkati atau tidaknya hidupmu itu tergantung dari kau hormati Tuhan atau tidak. Ya, kalau sikapmu saja beribadah itu tidak menghormati Tuhan, ya buat apa? Bagaimana Tuhan bisa melihat hatimu? Ya, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan dengan dengar khotbah itu gini, apa ya yang mau disampaikan ini ya? Saya mau tangkap Tuhan supaya saya melakukan, supaya hidup saya itu ya bisa memenuhi apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita nih jadi Kristen tapi nggak memenuhi apa yang Tuhan mau, ya makanya saya lihat orang Kristen hidupnya banyak yang gitu-gitu toh. Ya, jangankan suruh menginjil, punya kuasa, aduh ya jatuh bangun dalam perselingkuhan aja nggak selesai-selesai kau. Ya, yang utang kanan kiri juga nggak selesai-selesai juga banyak. Ya, jadi bagaimana hidup kita ini bisa mau jadi berkat? Ya, saya berdoa supaya kita di waktu yang singkat ini, mari kita sama-sama untuk ya buka hati bagi firman Tuhan. Bukan buat saya loh, saudara buka hati bagi firman Tuhan ya. Jadi kalau lagi dengar khotbah jangan pikirnya abis ini makan apa ya. Jadi biar kita konsen, saudara. Nah, Yesus itu bukan kurang kerjaan menyuruh murid-murid pergi ke Galilea. Karena ada satu pesan penting yang akan Yesus sampaikan. Dan pesan itu juga bagi kita hari ini, saudara-saudara dan saya. Ya, apa goal dari kekristenan itu? Goalnya adalah kita yang menjadi Kristen kan kita melakukan apa yang Tuhan mau kan? Amin. Bukan apa yang kita mau kan? Dalam hidup ini kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita melihat pesan yang Tuhan mau, saudara. Bukan tidak ada kepentingan, bukan kurang kerjaan. Yesus suruh teman-temanmu datang ke Galilea, aku akan bertemu dengan mereka di sana. Ya, dan ketika mereka melihat Yesus, dikatakan ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu, ini Yesus benar apa tidak? Iya benar dia bangkit atau tidak, saudara ya. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, ini pesan penting yang Yesus sampaikan kepada muridnya ya ketika dia bangkit. Pertama kali pesan yang dia berikan itu apa, saudara? Dia bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu dia bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa orang yang akan disertai Tuhan sampai pada akhir zaman, orang yang melakukan amanat agung ini. Kalau saudara cuma jadi Kristen toh, saudara tidak menjadi saksi Kristus, maaf, janji ini tidak berlaku bagi kita. Ya, karena Tuhan bilang di sana, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, ajarkan kepada mereka segala sesuatu, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman.
Kita mau nggak disertai Tuhan, saudara? Ya, semua mau. Perintah ini datang bukan hanya untuk 11 murid itu, tetapi bagi saudara dan saya. Dikatakan, makanya judul firman Tuhan hari ini adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, orang yang syarat pertama untuk menjadi saksi itu apa? Menurut saudara, kalau di pengadilan ada orang yang mau diundang menjadi saksi dalam satu kasus, berarti orang itu harus mengalami kejadian itu, dia ada di situ, ya, dia tahu ceritanya seperti apa, ya, baru bisa dia menjadi saksi. Ya, karena tidak ada orang yang dipanggil menjadi saksi, ya kamu harus jadi saksi di pengadilan. Nanti ditanya, kamu tahu benar ada kecurangan di situ? Iya, saya tahu. Buktinya apa? Iya, saya dengar-dengar sih. Ya itu langsung batal karena kamu ternyata tidak melihat, tidak merasakan, tidak mengalami. Murid-murid pada waktu itu melihat sendiri bagaimana Yesus disiksa, Yesus disalib, Yesus bangkit, mayatnya tidak ada. Lalu mereka juga memang mengalami Tuhan sendiri, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita kan mungkin sudah berkata, Bu, saya kan tidak ada waktu Yesus mati, saya juga tidak lihat dia bangkit. Saudara, makanya setiap kita orang Kristen wajib mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya kita bisa cerita siapa Tuhan itu. Ada kesaksian bagus yang dikirim ke saya beberapa waktu yang lalu, saya bacakan di mesbah doa. Dia bilang begini, Shalom Ibu Debbie, saya bersyukur saya menemukan channel Ibu itu ya baru sekitar 6 bulanan ini. Tapi puji Tuhan setelah saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu, saya baru menyadari bagaimana menjadi Kristen yang benar. Karena selama ini saya Kristen dari kecil, lahir Kristen. Tapi ternyata saya bukan menjadi Kristen yang benar. Dan saya mau bersaksi Ibu, dia bilang saya ini selama ini terlilit utang. Karena hidup saya tidak benar, ya. Jadi saya berkekurangan terus, saya hidup dalam dosa. Sehingga kalau tidak ada uang saya pinjam kanan kiri, saya pinjol. Ya bahkan selalu kalau nggak ada uang saya selalu langsung ambil HP, telepon ipar, mertua, pinjam uang. Nggak usah angkat tangan yang begitu ya. Di dalam hati saja bertobat ya. Lalu ketika saya itu mulai mendengar khotbah Ibu, saya ikut mesbah doa, mesbah syukur tiap hari. Dia bilang, saya mengerti menjadi Kristen yang benar. Ibu selalu berkata, jangan cari manusia, jangan andalkan manusia, tapi cari Tuhan. Saya ini Bu, terlilit hutang dan saya membutuhkan sejumlah uang untuk tanggal pertengahan bulan itu harus ada. Tapi setelah saya mendengar khotbah Ibu, ya tadinya di hati saya ini ada suara yang bilang, pinjam aja, ambil handphone, WA ke mertuamu, ke orang tuamu, ke temenmu, ke saudaramu, ya pinjam seberapa-berapa dapat lah, ya. Tapi waktu saya mau melakukan itu Bu, ya saya tuh tertemplak karena saya ingat khotbah Ibu berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu saya enggak jadi Bu, saya berapa kali mau ambil handphone, enggak jadi, saya bergumul dengan diri saya, enggak boleh, kamu harus mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan, dia bilang. Akhirnya Bu, ketika saya belajar mengandalkan Tuhan, ya seperti yang Ibu bilang, enggak usah telepon pendeta untuk minta didoakan. Saudara enggak usah telepon saya, enggak ada guna juga. Ya, lebih baik masuk di kamar, tutup pintu, berlutut di tempat tidurmu dan cari Tuhan. Amin. Enggak usah cari Pak Kondrat, enggak usah cari saya, enggak usah cari pengerja di sini. Pak doain dong. Doanya juga paling basa-basi toh. Halo. Iya, karena jujur saya kalau diminta orang berdoa, ya nggak bisa dengan beban. Karena memang saya kan tidak lagi bergumul buat saudara, ya. Kecuali memang saya ditaruh Roh Kudus, berdoa buat bangsa, saya menangis, ya itu dengan beban karena memang Tuhan taruh. Tapi kalau saudara cuma datang sama pendeta, Pak boleh doain saya, apalagi dia sambil jalan, iya sini taruh kepala saudara, hello. Apakah yang seperti itu mendatangkan berkat saudara? Ya, itu nggak bisa digantikan dengan Anda datang sendiri ke Tuhan, Anda berlutut di tempat tidurmu,
Dan engkau berkata, Tuhan, aku butuh engkau hari ini Tuhan. Aku merendahkan diriku, aku mencari engkau. Amin saudara. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Daripada saudara ketemu pendeta, mau pendeta besar sebesar apapun. Ya, karena Tuhan melihat sikap hatimu. Lalu dia bilang, akhirnya saya nggak jadi Bu, saya masuk ke kamar, saya tutup pintu. Tadinya saya itu mau telepon Ibu Debbie juga. Ya, tapi karena saya ingat Ibu ngomong itu enggak jadi. Puji Tuhan, berarti kau sudah tahu kebenaran. Lalu dia berdoa saudara, dia bilang saya cuma bisa menangis karena udah gak ada kata-kata. Saya cuma bilang gini, Tuhan ampuni saya Tuhan katanya. Kalau selama ini saya banyak dosa, saya gak tahu ya bagaimana hidup menjadi Kristen yang benar. Tapi hari-hari ini aku pengen dekat dengan Engkau. Dan aku ada masalah yang besar hari ini Tuhan. Kan Alkitab bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam doa segala permohonanmu dengan ucapan syukur. Amin saudara. Lalu dia menangis sama Tuhan, dia cuma bilang saya nggak tahu jalan keluarnya dari mana Tuhan, tapi beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Dia bilang waktu dia amin, jawabannya belum ada, tapi hatinya damai sejahtera. Amin saudara. Seringkali ketika kita ada masalah, kita berdoa, kita nggak langsung lihat jalan keluar Tuhan buat. Tapi setidaknya kita diberi damai sejahtera dan kekuatan untuk menjalani setiap masalah yang kita hadapi. Lalu saudara dia bilang, saya tuh doa pagi Bu. Sore itu sekitar jam 3, temannya itu menghubungi dia. Nanya begini, kamu kan sudah keluar 8 tahun yang lalu. Ya, dari perusahaan di tempat dia bekerja. Temannya bilang, kamu udah urus belum asuransi ketenaga kerjaanmu? Dia bilang, saya nggak tahu ya. Lagian juga udah lama kok, sudah 8 tahun, mana bisa. Terus saya kemarin keluar loh kata dia, asuransi saya. Saya juga kan udah lama keluar dari perusahaan itu. Coba deh kamu urus. Lalu dia bilang, ya dia sih tidak berharap. Tapi ya udah dia urus saudara. Waktu dia urus, dia telepon ke perusahaannya yang dulu dia bekerja, mereka bilang, ya bisa sih Bu kita bantu uruskan tapi minta bukti slip gaji. Ya, 8 tahun selama dia kerja yang 8 tahun lalu itu, bukti slip gaji yang terakhir. Dia bilang, ya ribet banget ya, dia juga mau menghubungi kantornya sudah 8 tahun, mungkin juga mereka sudah lupa. Tapi dia tidak menyerah, dia telepon temannya, dia bilang ini persyaratannya begini. Oh iya enggak apa-apa, kamu lebih baik langsung urus ke bank yang dulu pendebetan untuk gajimu. Itu mereka punya filenya, saya juga kemarin begitu. Lalu dia coba urus saudara. Ketika dia urus mereka bilang baik ibu nanti kami kabari. Saudara tahu cuma dalam waktu beberapa hari dia dikabari. Dia bilang ibu ya Tuhan itu ya. Kalau menjawab itu loh, ya tepat pada waktunya, itulah saudara. Dia bilang kalau saya sudah pinjam uang ke mertua saya, kalau saya sudah pinjam uang ke teman saya, mungkin saya tidak melihat itu terjadi. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia bilang ibu tahu saya dikabari uang saya akan dicairkan, ibu tahu pertengahan bulan itu saya hanya butuh uang sekian. Dan dari perusahaan yang sudah 8 tahun dia tinggalkan itu asuransi tenaga kerjanya keluar ternyata hampir 2 kali lipat dari uang yang dia butuhkan. Kok enggak wow ya? Amin saudara. Dan dia bilang ibu dan saya kaget ternyata emang benar yang firman Tuhan. Saya bilang ya memang firman Tuhan benar. Hello, kemana kamu selama ini? Kenapa hidupmu terjebak terus dalam utang? Karena engkau gak pernah mau mengandalkan Tuhan. Engkau terus andalkan pikiranmu, jalan keluar yang kau cari sendiri, tapi kau gak pernah berlutut di kaki Tuhan. Saudara, di hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan otak kita yang terbatas ini, amin. Karena itu kita perlu Tuhan. Jangan pernah berani menjalani hidupmu dengan kekuatanmu, ya stres, bahkan banyak yang stroke. Karena otak kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan dia bilang begini, ibu saya baru tahu ya, jadi sekarang ibu saya tuh bersaksi sama orang-orang. Saya cerita bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hidup ketika kita mau sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Dia sanggup membuka jalan. Saudara coba bayangkan, itu tidak pernah ada di pikirannya.
Dia nggak pernah mikir itu asuransi kesehatan yang memang toh dipotong dari gajinya dia dulu waktu dia bekerja. Dan dia udah tinggalkan itu perusahaan sudah 8 tahun yang lalu. Tiba-tiba kok bisa ada seorang teman, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan itu tidak mungkin. Nah, untuk bisa menjadi saksi, kita harus mengalami Tuhan. Memang kita nggak ada di zaman murid Yesus yang waktu itu lihat Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan itu bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu kamu harus pergi ya. Untuk apa? Dengan kesaksian hidupmu itu engkau bisa menjadikan segala bangsa atau orang yang kau temui menjadi muridku. Kita nggak perlu berkata, ya saudara, Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal yang kesekian, ayat yang kesekian, nggak perlu saudara. Ya, saudara nggak perlu sekolah Alkitab dulu untuk menginjil. Engkau hanya perlu menceritakan pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Yang engkau alami bersama Tuhan, engkau bersaksi kepada orang. Saya kemarin pelayanan ke waktu seminar hamba Tuhan di kota Luhuk, saudara, di Kepulauan Luhuk Banggai. Kami pergi ke sana. Saya ketemu seorang ibu. Ibu itu cerita sama saya, ya ada pendeta yang waktu itu di seminar itu, dia yang bilang sama saya, Bu, saya punya jemaat, Bu. Luar biasa, Bu, dia mengalami Tuhan lewat khotbah-khotbah ibu. Dia tuh dulu bukan orang Kristen, Bu. Tapi sekarang, Bu, dia bersaksi kemana-mana tentang Tuhan Yesus. Saya bilang, mana orangnya? Tapi ini orangnya lagi di Morowali, Bu. Coba suruh dia datang ke sini, bisa gak saya temui? Akhirnya dia datang, saudara, 5 jam perjalanan naik mobil. Dia datang ke Luhuk, saudara. Saya pengen dengar ceritanya, saya pengen dengar kesaksiannya. Saya itu suka mendengar kesaksian. Karena Alkitab berkata dengan kesaksian itu menambah iman kita dan mengalahkan panah-panah api dari si jahat. Iblis itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Makanya kita harus bersaksi, menjadi saksi. Dia cerita begini, Bu, saya ini dulu menikah dengan suami Kristen. Dan akhirnya karena menikah, suami saya menyangkal Tuhan Yesus dan ikut agama saya. Jadi suaminya buang Tuhan Yesus, menikah dengan wanita ini, saudara. Kami dulu diberkati Tuhan, Bu. Saya usaha saya transportasi bagus, punya beberapa ya mesin, alat berat dan selain sebagainya. Tiba-tiba kehidupan kami mulai menurun dan bahkan jatuh terlilit utang. Ketika terlilit utang, dia mulai stres, depresi, lalu dia kena penyakit, saudara. Penyakitnya itu ganti-ganti. Tapi yang terakhir semakin mengkhawatirkan, dia bilang, ini Bu, daging saya ini busuk lalu jatuh kulitnya ini, dagingnya itu mengelupas jatuh, saudara. Periksa ke dokter, beberapa dokter tidak menemukan dia sakit apa. Jadi dokter bilang, kami juga nggak tahu ya, cuma dikasih obat pulang tapi nggak sembuh. Dia berkata, saya sudah mau mati, Bu, badan saya sudah ungu, warna kulit saya ini sudah berubah menjadi ungu, saya udah susah makan, udah susah begini. Satu kali dia bilang, saya ketemu sama satu orang engkoh, ya engkoh ini sudah tua, Bu, umur 70 tahun. Lalu satu saat engkohnya itu tanya begini, Ibu itu kenapa, Bu, badannya? Oh, saya sakit kok. Sakit apa? Enggak tahu, dokter juga tidak tahu saya sakit apa. Ibu mau enggak disembuhkan sama Tuhan Yesus? Ini engkohnya ngomong. Ya, bayangkan orang kalau mau menjadi saksi Kristus, ya, diberi kuasa dan dia memenangkan jiwa. Lalu dia berkata begini, oh mau. Ya, asal saya bisa sembuh, ya saya mau. Tapi bagaimana caranya engkau? Saya mau terima Tuhan Yesus. Engkaunya itu bilang, saya nggak punya waktu lama ya, tapi ibu ada handphone nggak? Ada, sini handphonenya ibu. Lalu dia bukain link YouTube saya, saudara. Ini ya, ini nanti ibu dengar aja ini khotbah-khotbah, nanti ibu akan kenal Tuhan itu. Lalu dia pilihin judul khotbah-khotbah saya. Ya, dia kasih, ini ya Bu, nanti dengar. Ibu itu pulang, dia bilang saya pulang, Bu. Dari situ saya mulai buka channel ibu. Ya, beberapa khotbah ibu menyentuh hati saya. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya hancur hati, lalu saya putuskan untuk mencari Tuhan Yesus.
Singkat cerita saudara, ketika dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia menyadari, dia bilang, Bu, saya itu ternyata banyak dosa yang selama ini saya tidak sadari. Waktu kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang pertama terjadi adalah pertobatan. Karena Roh Kudus turun, dia menginsyafkan kita akan dosa. Lalu dia bilang, saya merasa berdosa banget, apalagi suami saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya minta maaf, minta ampun sama Tuhan, saya berlutut, saya cari Tuhan, tiap hari itu saya ikuti khotbah ibu. Akhirnya saya putuskan untuk terima Yesus dan dibaptis. Padahal suaminya dulu Kristen, tapi ibu ini yang mendapat anugerah. Suaminya cuma Kristen KTP. Makanya dia tinggalin Tuhan Yesus demi perempuan, itu Kristen KTP itu. Belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu akhirnya dia bilang, saya rajin dengerin khotbah ibu, saya mulai bertumbuh dalam iman, Bu. Ya, masalah saya masih ada, utang saya masih banyak, orang masih kejar saya. Tapi saya diberi kekuatan, damai sejahtera, sukacita, bahkan saya sembuh, Bu, dari sakit saya. Akhirnya saudara, dia mulai merintis pelan-pelan lagi usaha, mulai bisa menyaur utangnya sedikit demi sedikit. Lalu dia cerita sama saya, Ibu tahu, ya saya tidak tahan, Bu, untuk tidak bersaksi kepada orang. Saya ketemu siapa saja, Bu, saya cerita tentang apa yang saya alami. Bahkan ada orang-orang di kampung saya yang sakit, Bu. Mereka itu datang kepada saya untuk minta didoakan. Dan saya suruh mereka untuk ketemu Tuhan Yesus. Lalu saya suruh aja dia nonton tuh khotbah ibu. Saudara, ya, tapi dari hal ini saya bilang sama ibu itu, Ibu tahu nggak, yang luar biasa itu bukan saya loh, bukan siapa-siapa. Yang pertama Tuhan, kedua engkau itu loh yang umur 70 tahun. Karena dia punya hati yang rindu bersaksi, maka ada seorang ibu yang diselamatkan. Dan waktu ibu ini diselamatkan, dia membagi kesaksian itu kepada orang lain. Dia bilang, Ibu tahu sudah banyak yang dibaptis gara-gara kesaksian yang saya beri. Saudara, karena Yesus berkata, kita juga diberi kuasa. Ya, Tuhan bilang, aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergi. Dan aku menyertai kamu, dan Roh Kudus juga menyertai kamu. Makanya hari ini saya berdoa, mari kita semua mengalami Tuhan secara pribadi, amin. Kalau ada masalah cari Tuhan Bapak Ibu, jangan cari pendeta, jangan cari manusia, jangan cari kakak iparmu yang kaya, jangan cari mertuamu yang kaya, tapi duduk di kaki Tuhan. Bilang, Tuhan, ayo terlibat dengan hidupku, aku butuh engkau dalam hidupku. Waktu kita sungguh-sungguh menyatakan diri kita butuh Tuhan, maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita, amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu, supaya untuk menjadi saksi Kristus, ya cuma satu syaratnya, kita harus mengalami sendiri. Barulah kita layak dinyatakan menjadi saksi yang sah, karena kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ayo Bapak-bapak, dunia semakin berubah dengan kekuatanmu, dengan kepinteranmu, engkau tidak bisa loh. Tapi kita butuh Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang melibatkan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, amin.